Selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kalian akan mendengarkan kisah menarik dari seluruh dunia. Kali ini adalah beberapa kisah tentang malicious compliance yang singkatnya memberi pelajaran kepada seseorang yang ngeyel alias kolot. Berikut kisahnya. Cerita pertama. Setiap email, kamu mendapatkannya, bos. Ini bertahun-tahun yang lalu. Aku akan mengatakan sekitar 2014-an. Untuk beberapa alasan, bosku sangat tidak menyukai aku, dan tidak seperti bos lain sebelum dan sesudahnya. Aku adalah seseorang yang ingin memahami segalanya agar aku dapat bekerja dengan baik, mengatur diri sendiri, dan memprioritaskan dengan lebih baik. Bos tidak suka orang seperti ini. Dia lebih seperti chaotic spirit, dan itu umumnya baik-baik saja. Tapi bisnis adalah bisnis, dan aku membutuhkan info yang aku butuhkan untuk melakukan apa yang aku lakukan. Aku memiliki banyak proyek, beberapa besar dan beberapa kecil. Tetapi karena ini adalah perusahaan internasional yang besar, banyak hal harus dikomunikasikan melalui email karena zona waktu. Itu hanya membuatnya lebih mudah untuk bekerja dengan lancar. Jelas, memiliki beberapa proyek dengan pemangku kepentingan di seluruh planet ini, aku menulis banyak email. Aku memiliki cara yang sangat jelas dan terperinci dalam menulis email bisnis, yang sejauh ini disukai semua orang karena tidak pernah ada pertanyaan yang tersisa untuk diajukan. Dalam kesempatan langka di mana pertanyaan ditinggalkan, aku dengan senang hati menjelaskan atau masuk lebih dalam. Tidak ada masalah di sana, tetapi itu tidak banyak terjadi. Namun, manajer ini selalu memiliki pertanyaan. Alasan untuk ini adalah karena dia sama sekali tidak memahami materi dan tidak berusaha untuk memahami proyek atau penjelasannya. Dia umumnya tidak memahami bidang pekerjaan yang dia kelola. Dan lagi, semua orang di tim, setiap orang yang hanya akan berada dalam rantai email untuk visibilitas, tetapi tidak terlibat langsung akan mengerti. Aku benar-benar harus menjelaskan ini secara mendalam untuk menghindari kesalahpahaman sebelum aku melanjutkan. Aku bukan satu-satunya orang di tim yang akan dia pilih, tetapi aku adalah orang yang dia pilih lebih banyak sehingga orang lain memperhatikannya. Suatu hari, kami mengadakan salah satu dari 121 pertemuan itu, dan dia mengatakan kepadaku kalau setiap orang selalu memiliki pertanyaan, dan aku perlu menulis email dengan lebih jelas. Tidak ada yang masuk akal, dan lain-lain, bla bla bla. Dia mengajukan tentang hal itu selama sekitar 25-30 menit presentasi. Aku mencoba menyelidiki dengan pertanyaan untuk mengetahui lebih banyak karena tidak ada pertanyaan yang pernah sampai kepadaku. Dan orang-orang di sana cenderung mengajukan banyak pertanyaan kepadaku sehingga tidak ada masalah dengan orang-orang yang tidak bertanya apakah mereka memiliki pertanyaan. Penyelidikanku diabaikan, tidak ada contoh yang diberikan, itu hanya kata-kata kasar miliknya. Dia mengakhiri pertemuan dengan menuntut dengan mulai sekarang, setiap kali aku ingin mengirim email, aku harus membiarkan dia memeriksa email sebelum aku diizinkan untuk mengirimnya. Malicious compliance sangat terlibat. Kalian bisa membayangkan apa yang terjadi sebelumnya. Aku kira, mulai segera setiap aku menulis email apapun, kepada siapapun, untuk alasan apapun, aku akan memintanya datang ke mejaku dan membacanya. Dia tidak pernah menemukan sesuatu untuk dikoreksi selain menulis salam yang berbeda. Secara harfiah, hanya itu. Aku melanjutkan apakah dia sedang rapat, sibuk, berbicara dengan seseorang, dan lain-lain. Tidak ada email yang dikirim dari komputerku kecuali dia akan datang secara fisik untuk datang memeriksa. Sekali atau dua kali dia tidak datang, mencoba mengabaikan aku, dan aku membuat screenshot dan mengirimkannya melalui obrolan untuk diperiksa. Butuh waktu 2 hari sampai bos membalas kepadaku. Jelas lebih dari sedikit kesal, dan mengatakan kepadaku kalau aku tidak perlu membuatnya memeriksa semua emailku lagi. Dan ngomong-ngomong, bos terus mengajukan pertanyaan di utas email yang aku mulai, bahkan ketika jawabannya sudah ada di email. Dan orang-orang mulai semakin kesal karena bos jelas-jelas tidak berusaha memahami proyek kami sebagai timnya yang mengerjakan, terutama proyekku. Aku akhirnya berhenti setelah 2 tahun diintimidasi olehnya. Cerita kedua. Tunggu sampai seseorang muncul. Siap, Sersan? Ini terjadi sekitar 2018. Aku berusia pertengahan 20-an, di infanteri tentara Amerika, dan pangkatku adalah spesialis. Aku ditempatkan di barak Schofield di Hawaii, yang merupakan tempat yang cukup kecil. Sekarang, bagi kalian yang tidak akrab dengan kehidupan tentara, kami memiliki pekerjaan sehari-hari. Kami harus melakukan latihan fisik setiap pagi dengan peloton kami, lalu pergi makan, dan mandi sebelum kembali jam 9 pagi dengan seragam untuk melakukan tugas kasar apapun yang diperintahkan pimpinan pada hari itu. Kadang-kadang kami ditarik keluar dari perusahaan karena detail pekerjaan yang perlu dilakukan oleh tingkat organisasi yang lebih tinggi. Misalnya, batalion perlu X dilakukan, dan perlu tentara Y untuk melakukannya. Jadi, batalion memberitahu setiap kompi untuk mengirim tentara Z, dan setiap kompi memberitahu setiap peleton untuk mengirim N tentara. Detail dapat berlangsung dari 1 jam hingga lebih dari sebulan, dan biasanya melibatkan pembersihan atau pengorganisasian tertentu.
Masalahnya, terkadang detail hilang dalam permainan telepon ini. Jadi suatu hari pemimpin reguku memberitahu aku kalau aku akan mendapatkan detail untuk 2 minggu ke depan. Aku akan melakukan PT, yaitu Physical Training dengan Peleton, tetapi kemudian pada jam 9, aku akan melapor ke alamat ini dan melakukan apapun yang perlu mereka lakukan. Pemimpin regu samar-samar mengatakan itu sesuatu tentang gudang, tetapi dia tidak tahu apa yang aku lakukan. Roger Sersan, tidak masalah. Jadi Senin depan setelah PT, aku berpakaian, mengenakan seragamku, dan menuju ke alamat. Ini bukan 5 menit berkendara dari rumah. Aku muncul beberapa menit lebih awal seperti seorang prajurit yang baik, dan melihat itu sekelompok gudang di pagar rantai, dengan gerbang terkunci, tanpa ada orang lain di sekitarnya. Tidak masalah, santai di mobilku sampai seseorang datang. Jam 9.15 bergulir, dan tidak ada yang muncul. Aku mengirim pesan kepada pemimpin regu untuk memeriksa ulang waktu dan alamat. Dia bilang iya, aku berada di tempat dan waktu yang tepat. Tunggu sampai seseorang datang. Roger Sersan. Jam 11. Aku masih main-main dengan HP-ku di mobil. Tidak ada seorang pun yang terlihat. SMS Sersan lagi. Tidak ada yang muncul. Dia mengatakan kepada aku untuk kembali setelah makan siang. Seseorang akan datang. Roger Sersan. Jam 1 siang. Kembali setelah makan siang dengan istri. Masih tidak ada. Tunggu 30 menit dan SMS Sersan lagi. Sersan mengatakan aku seharusnya berada di sana selama 2 minggu. Seseorang akan muncul. Tunggu saja. Roger Sersan. Aku akan berhenti mengganggumu. Jadi, aku menunggu 1,5 jam lagi, dan kemudian orang dengan peringkat tertinggi di sana, yaitu aku, mengabaikan detail, juga aku, untuk hari itu. Sersan tampaknya yakin disitulah aku seharusnya, jadi kesanalah aku pergi, selama 2 minggu ke depan. Aku berhenti mengganggunya, dan hanya muncul di gudang setiap hari jam 9. Setiap hari aku makan siang lebih awal dan lebih lama, dan setiap hari aku membiarkan diriku pulang lebih cepat. Pada akhirnya, aku pikir aku menghabiskan kurang dari 2 jam sehari di detail. Tetapi Sersan menyuruhku datang, dan itulah yang aku lakukan. Sekitar sebulan kemudian, aku mendapatkan detail lain, dan dengan detail lain, maksudku yang harusnya aku lakukan. Aku menghabiskan 2 minggu dengan seperti 10 tentara lainnya, membersihkan gudang penyimpanan cadangan batalion. Dugaanku adalah apakah pemimpin regu diberi tanggal yang salah, atau detailnya dimundurkan sebulan dari tanggal aslinya, dan Sersanku tidak mendapatkan memo itu. Sepertinya, tidak ada yang pernah mempertanyakan mengapa aku dibutuhkan untuk detail yang sudah aku lakukan. Terima kasih telah menonton video ini. Kalian bisa like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.